Oke, kawan-kawan di luar sana, sekarang kita berada di farm kalut farm saya ini. Ini tidaklah sebanyak mana. Saya buat pun untuk suka-suka saja, ya, untuk melepaskan boring. Ya, hari ini kita berada di tempat ini karena kebetulan ada seorang kawan yang dia bilang, ya, tolong bagi kamu punya madu kelulut. Ya, saya bilang saya tidak tahu apakah ada madu, sebab baru-baru ini kemarau dan sekarang belum musim hujan. Sebenarnya penternak atau petani kelulut ini selalu menghadapi masalah berkaitan dengan madu. Madu kelulut ini, karena kelulut ini sebenarnya bergantung kepada keadaan cuaca dan persekitaran. Kalau hujan berterusan, maka kelulut ini tidak akan dapat keluar untuk mencari makan. Sebab, ya, pergerakan kelulut ini, lokasi pencarian makan mereka itu memang luas, ya, jauh dari tempat ini, ya. Dan begitu juga kalau kemarau panjang, kalau terlalu kemarau itu berlarutan, mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun mereka, ya, kelulut ini keluar untuk mencari makan, mencari madu, menghisap madu. Masalah yang dihadapi adalah di mana pokok-pokok yang mengeluarkan bunga, atau bunga-bungaan hutan, atau bunga-bunga yang ditanam di mana-mana tidak ada madu karena kering, ya. Dan ditambah lagi dengan persaingan serangga-serangga lain seperti lebah madu, apalagi, ya, penyengat-penyengat lain, juga kupu-kupu pun, ya juga bergantung kepada madu. Nah, tadi ini masalahnya, apakah kotak-kotak ini, rumah-rumah ini, menurut bahasa Indonesia ini adalah gelodok. Ya, gelodok. Saya pernah mengikuti kursus menternak lebah madu, tapi akhirnya yang jadi adalah kelulut. Dan saya tidak pernah melalui kursus intensif mengenai kelulut ini. Saya hanya melihat di YouTube, ya, dan di samping itu cerita daripada kawan-kawan. Oke. Nah, kita akan cari sasaran di mana kelulut, gelodok, rumah kelulut yang kita ambil, ya. Oke, ini spesies kelulut yang saya pelihara. Ada orang bilang ini yang terbaik, yang hitam ini, ya. Ada orang bilang juga ini ada yang lebih hebat daripada ini, yang dinamakan Black Borneo. Nah, ada masalah yang saya hadapi. Ada beberapa log atau rumah kelulut ini, bukan kelulut yang mendiaminya, tetapi lebah madu ini merebut. Tengok, dia rebut, dia replace, dia ganti tempat, ya. Ini kerajaan pintu belakang. Mereka rebut pula di kelulut. Jadi inilah madu. Ada beberapa kotak. Dulunya madu, dulunya kelulut yang masuk. Tapi hari ini yang masuk bukannya kelulut, tetapi itulah lebah madu. Wah, ini, aduh, ini spesies madu yang lebah madu yang rengit. Bukan seperti tadi, yang tadi merah, ini hitam. Oh, ganas. Lebah madu, bukan pula kelulut, tapi lebah yang masuk. Tapi saya biarkan saja, ya, untuk tujuan pameran saja. Oke. Nah, ini spesies kelulut yang tidak seberapa hebat, orang bilang. Oke. Proses pengambilan.
kelut ini kita akan mulakan ya, kita buka. Semula kita buka begini. Ya, biasanya yang sudah dipasang dengan top ini, ya, topping ini, semua yang di atas ini semua yang dalam kotak ini adalah madu, ya, bukannya tidak bercampur dengan anak, ya, semua madu, ya. Nah, ya lumayan Pak, lihat ini semua madu. Lihat dia punya kantung madu kan, besar macam telur burung puyuh. Nah, oke, ayo kita akan mulakan proses pengambilan. Oke, kita akan menggunakan benda yang tajam, ya, benda yang bersih, ya. Caranya kita pecahkan, kita buat lubang, baru oke, pastikan pijak gari yang kita guna itu bersih, ya, sudah dinyah, ya, dengan menggunakan air panas. Oke, kemudian tarik, lihat. Satu kantung, oke, kemudian masuk ke kantung yang kedua. Ada ratusan kantung warna hitam ini. Kehitam-hitaman ini menandakan madu ini sudah lama sebenarnya, ya. Ini 2, tiga. Berapa boleh muat pijak gari ini? Oke, 4. Oke. Sebenarnya kerja untuk menternak madu kelut ini tidaklah susah sangat, ya. Semuanya mudah saja. Yang penting kita perlu sabarlah. Oke, perlu sabar. Kita harus bekerja sama dengan alam. Janganlah nampak kayu tabang sembarangan, terutama sekali kayu-kayu yang boleh mengeluarkan bunga, ya. Di kolam ini, di sekitar kolam saya ini, saya telah menanam beberapa jenis bunga, ya, dengan harapan dan tujuan supaya kelut-kelut ini mendapat sumber makanan. Oke guys, saudara-saudara, dalam satu kotak ini, satu gelodok ini, rumah kelulut ini, saya hanya ambil sebagian, setengah, ya, tidak sampai setengah pun. Dan sebenarnya masih banyak di sana, ya. Saya tidak ambil karena saya tidak sembarangan ambil madu ini, ya. Saya hanya mengambil menurut keperluan. Masih banyak, sebenarnya masih banyak yang, ya, masih banyak yang tidak. Tuh, lihat, masih banyak, masih ada yang saya tidak ambil, dan di sana masih ada, di sudut sana masih banyak, ya. Dan untuk pengetahuan kita semua, ya, untuk satu botol ini, untuk satu kotak ini, lihat madu ini setengah saja, setengah daripada kotak ini. Ya, setengah saja daripada kotak ini. Kalau semuanya, lihat ini, nah ini 380 gram, ya. Jadi kalau 2 botol sudah ada 760, hampir
1 kilo berapa? 1000 gram ya. Ini jadi dalam satu kotak ini kita boleh mendapat kurang lebih 1000 gram ya, bersama dengan 1 kilo. Lihat fokus kepada kantung-kantung kelulut ini, memang begitu besar ya. Oke, saran saya pada kawan-kawan di luar sana, saudara-saudara di luar sana ya, khususnya Anda yang masih bujangan, kalaulah ada ruang atau tempat ya, tidak perlu kawasan yang besar. Tempat di mana saya tempatkan kelulut ini hanya kecil saja, tidak memerlukan ruang yang besar, hanya kecil saja, berapa ratus kaki persegi saja ya. Yang penting kita ada tempat, ada tempat yang sesuai lah, itu sangat penting. Kenapa ada orang kurang berjaya bila mereka menternak kelulut? Karena mereka menternak kelulut di kampung, sedangkan sumber makanan di kampung tidak ada. Pergilah ke kebun. Kalau Anda yang ada kebun, ada bubuhan ya, ini saya rambutan ini bukan musim berbunga, sudah limpas. Ini getah ada bunga, sawit ada bunga, tapi sawit tidak berpahala. Kelapa itu sangat bunganya sangat diperlukan oleh kelulut sebagai untuk menghisap madu, tapi bukan madu 3. Oke, nah kayu ini kalau orang dusun bilang ini kelintuhan, ini berbunga. Nah ini bak ini mangupian, tapi bukan kupi, mangupian, dia pun berbunga. Yang ini adalah garu, dia pun ada bunga. Garu ini ada bunga ya, ada bunga. Tuh peled semua ada bunga. Oke, terima kasih. Mungkin video saya terlalu panjang kali ini, tapi saya percaya ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, walaupun ini bukan sebagai sumber utama, sebagai sampingan sajalah ya. Yang penting adalah sedikit. Oke, terus terang, ada orang yang sediakan botol ini masing-masing ya. Ini kedua botol ini harganya kurang lebih 80 ringgit, dan saya mengambil masa hanya 1 jam untuk mendapatkan ini. Dan ini baru 1 kotak, tidak sampai 1 kotak, setengah saja kotak, setengah rumah saja tuh. Dan masih ada tuh, ada beberapa kotak lagi, tapi saya tidak ambil karena saya hanya akan ambil menurut keperluan. Apabila ada orang minta, saya akan bagi, karena saya bukan menjual secara komersial. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya kali ini. Tuhan memberkati. God bless. Amen.